Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan di mana cara pengolahan limbah kaleng aerosol menjadi bahan mentah plat lembaran menggunakan alat roll casting. Memasuki masa pendahuluannya, memasuki musim penghujan di awal tahun ini, pastikan anak masyarakat berjaga-jaga karena adanya genangan air. Salah satu disebabkan oleh banyaknya limbah kaleng aerosol yang nantinya akan bernumpuk-numpuk di selok-selokan ya, dan mengakibatkan adanya penyakit malaria ya. Kaleng aerosol ini dimana di dalam proses pemanfaatan limbah tersebut dibutuhkan alat pendukung untuk mempermudah kita proses pengerjaannya secara aman dan praktis ya. Batasan masalahnya itu diperlukannya sebuah alat pekerjaan pengelola limbah yang sakit dari faktor keselamatan ditamakan karena ini konsumsinya untuk anak remaja sampai ke ibu-ibu rumah tangga. Biaya yang ringan untuk pembeliannya ya, dimana ada keunggulan-keunggulannya dan kelemahannya dari alat yang saya buat. Tujuannya memanfaatkan kaleng bekas aerosol menjadi produk yang bernilai, mengurangi limbah ini tidak dapat diproses secara alami atau biologi karena kalengnya termasuk limbah organik. Perlu alat pendukung untuk proses limbah tersebut yang aman, praktis, dan ringan. Inilah bentuk aerosol yang merupakan istilah yang digunakan untuk proses penyemprotan kabut tipis dari sistem yang bertekanan tinggi. Ini alatnya. Alat cutter pipe tipis ini keunggulannya ini dia dapat memotong tanpa adanya serpihan atau serbuk sisa potongan. Cara kerjanya itu modelnya yang menggunting dengan cara putar benda potong oleh pisau roda bagian dalam itu yang dilengkapi roll sehingga alat potong khusus ini bekerja dengan sempurna. Adanya gas di dalam tabung itu bisa diselesaikan dengan cara pemotongan yang secara perlahan-lahan. Secara perlahan karena benda kerjanya tipis ya, 0,1 sampai 0,3 mm. Keunggulannya ini sangat nyaman ya untuk dipegang. Ada rubber di sini. Di sini bisa digantung di tempat tools. Terus ini benda kerjanya. Ide ini didasari dari adanya cutter tubing ya, pemotong tubing AC atau tubing kompresor ya. Dasar inovasi ini saya buat bentuknya dia agak sisa besar, di mana benda kerjanya ini ya kan, bisa berdiameter 30 mili ya, 30 mili. Terus dilengkapi dengan pegas yang dapat mengatur secara perlahan tekanan untuk pemotongan hasil pemotongannya. Terus yang kedua ini alat cutter plat, yaitu ini alat utamanya ya. Tadi hanya alat cutter pipanya, jadi maksudnya di sini nanti hasilnya seperti ini. Dia seperti ini hasilnya. Nanti dia dipotong di sini Pak. Pemotongan inilah yang dipotong oleh tadi alat cutter pad tadi Pak. Dengan cara seperti memakai pemotongan kaca. Ini alat roll cutter plat ini dia alat untuk bisa mengerol pipa yang tadi aerosol tadi. Ini di roll dengan cara terbalik. Jadi dia menghasilkan plat yang lurus. Plat yang lurus nanti yang
media itu akan digunakan untuk bahan kerajinan dan sebagainya. Dengan cara diputar, cara diputar itu dengan cara sistem kerja mekanik ya, diputar tanpa alat listrik, dan meja kerjanya ini kira-kira tidak terlalu besar, hanya sebatas meja kerja yang membutuhkan panjang dan lebar yang sangat minimalis. Di sini ada stoppernya untuk sistem kerjanya di rotator seperti saya sebutkan tadi. Ada 3 fungsi: mengerol sebaliknya, meluruskan plat-plat yang sudah terroll dengan lebar 150 mm dan panjang 300 mm, hanya untuk kaleng aerosol atau obat nyamuk. Memotong plat menggunakan metode pemotong kaca bantuan cutter pisau tipis dengan mampu memotong tebal 0 sampai 5 mm. Jadi pemotong kaca ini maksudnya prinsipnya sama seperti memotong kaca ini, alat ini di atas ini, Pak. Terus dia juga memotong plat silinder menggunakan metode potong seperti tubing pipa AC, didesain ulang dari segi ukuran 80 mm sampai 80 mm. Itu diameternya ya untuk memotong. Kalau tubing-tubing biasa kecil, sekitar 20 atau 15, bahkan 10 mm. Ini sketch gambar limbahnya, di mana dia mempunyai diameter 65 mm dan panjang keseluruhannya itu hampir 30 cm. Kita menggunakan proses pemotongan pertama di bagian belakang. Seperti dijelaskan, pastikan kaleng telah kosong sebelum proses pemotongan. Jadi kosongnya kaleng ini sudah habis untuk pemakaian. Lalu perlakuan pemotongan bagian bawah secara perlahan karena masih tersimpan gas-gas tersisa dari tabung itu. Pemotongan 3 mili itu dari bagian bawah dipisah ke badan kaleng. Proses pertama. Proses kedua ini pemotong bagian atas. Karena sini nanti bentuknya ruang kosong dan sudah terpotongnya sini, strukturnya agak lembek. Jadi perlu pegangan di sini, penguatan sini dan pemotongan di sini. Itu 20 cm dari atas. Pemotong ketiga, pemotongan di mana sisi yang belum dilakukan, di mana pemotongan sisi yang sebelum dilakukan proses plasma aswelding ini, Pak. Itu dipotong itu menggunakan tadi seperti alat cutting plat tadi, Pak. Alat cutting ini, nah dipotong pakai ini, Pak. Dipotongnya seperti itu. Inilah benda kerja hasil pengorolan dan sebagai dimana pengolahan tersebut dapat menghasilkan plat lembaran ini dengan dimensi 265 mm dan lebar 130 mm. Tebalan 0,3. Nanti dijual, yang nantinya dapat dijual atau dikaryakan sesuai kebutuhan di lingkungan ya, Pak, atau di masyarakat, sehingga dapat berjual, dapat bernilai tinggi yang tidak, yang tadinya di kilo tidak bernilai, beberapa tumpukan, dan ini bisa dijual dengan harga yang terjangkau oleh si pembeli. Dari dasar ini struktur subfungsinya ya, struktur subfungsinya dia alat ini dari struktur subfungsinya ini berfungsi tugas untuk besarnya silinder dari diameter dari benda kerja itu, Pak, dipotong. Ini roll untuk mempermudah proses pengerolan. Terus alat gambar 3 dimensi seperti ini. Ini alat inilah tadi itu bagian dari alat ini, Pak. Ini namanya alat roll cutting plat. Ini yang bisa saya jelaskan proses di mana pengolahan limbah aerosol menjadi plat lembaran. Kira-kira sampai di situ penjelasan saya. Sekian, terima kasih.